Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Pak Tomo pada pelajaran IPA kelas 6 Sekolah Dasar pertemuan keempat. Kita akan membahas manfaat tumbuhan dan hewan. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Manfaat tumbuhan. Manfaat tumbuhan adalah, jadi tumbuhan itu diciptakan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sangat bermanfaat. Yang paling penting yaitu menghasilkan oksigen atau O2. Karena kita bernapas setiap saat menghirup oksigen. Adanya oksigen itu karena dihasilkan oleh tumbuhan waktu berfotosintesis di siang hari. Yang kedua, tumbuhan menyerap karbon dioksida dan zat pencemar udara. Jadi tumbuhan itu kalau berfotosintesis menghirup karbon dioksida untuk diolah menjadi karbohidrat nanti, terus sambil mengolah karbohidrat dia menghasilkan oksigen. Terus menghasilkan bahan makanan, menghasilkan bahan pakaian, menghasilkan bahan bangunan, menghasilkan bahan obat-obatan, menghasilkan bahan industri, mencegah erosi dan abrasi, mempertahankan mata air, dan air tanah. Itulah fungsi tumbuhan yang penting. Banyak fungsi-fungsi yang lain, tapi kita bahas ini saja. Ya, kita lihat ini tumbuhan terlihat tidak ada buahnya ini tumbuhan. Tetapi walaupun tidak ada buahnya, dia sangat berjasa karena pada waktu siang hari dia menghasilkan banyak oksigen. Ini kan rerumputan ini ya, tidak ada buahnya, ya, tapi dia menghasilkan oksigen. Nah, kalau ini tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan makanan buat kita ya, menghasilkan sumber vitamin ini ya, macam-macam sayur dan buah ya. Nah, semoga kalian senang makan sayur biar banyak vitaminnya ya. Kita lanjutkan. Ini adalah tumbuhan bahan makanan. Ini bahan makanan pokok. Ini adalah padi. Padi itu kalau dipanen, ditumbuk nanti jadi beras, ya kan? Kita lihat yang lain. Ini jagung. Jagung juga sumber makanan. Bisa dijadikan tepung maizena. Bisa dijadikan apa itu? Popcorn ya. Nah, ini apa ini? Ini apa ini? Siapa yang tahu? Ini adalah kapas. Ini tanaman kapas kayak gini ya. Kapas dibuat bahan pakaian ya. Bahan pakaian dari kapas namanya kain katun namanya. Kita lanjutkan. Nah, ini putih-putih kayak kapas, seperti kapas ya. Ini bukan kapas, ini pohonnya lebih besar. Ini namanya randu. Nah, buahnya ini yang putih-putih ini namanya kapuk randu. Kapuk randu bisa digunakan untuk membuat bantal biar empuk ya. Tidak bisa untuk buat baju, tapi untuk membuat isi bantal, isi guling biar empuk ya. Kita lanjutkan. Nah, ini apa ini? Kayu. Kayu gunanya untuk bahan bangunan, bahan alat-alat rumah tangga seperti meja, kursi gitu ya, atau bahan mebel ya. Bahan mebel, bahan bangunan ya. Nah, ini tumbuhan juga bisa bermanfaat untuk bahan obat ya. Ini obat-obat. Obat yang dari tanaman langsung namanya obat herbal. Ini bahan obat ya. Nah, kalau ini pohon apa ini ya? Bukan pohon durian nih, pohon apa ini? Ini namanya pohon kelapa sawit. Ya, bukan pohon salak ini. Pohon kelapa sawit. Pohon kelapa sawit berguna sebagai tanaman industri. Tanaman untuk diolah di pabrik. Nanti kalau diolah di pabrik, hasilnya berupa minyak goreng. Nah, ini tanaman di hutan, pohon-pohon di hutan, ini berguna untuk menahan banjir. Jadi air hujan yang jatuh ke dalam hutan tidak mengalir langsung tapi banyak yang meresap ke dalam tanah. Sehingga hasilnya nanti air yang meresap dalam tanah nanti bisa jadi mata air atau bisa jadi air tanah. Sehingga masuk ke dalam tanah terus menyebar nanti terus bisa menyebabkan orang bisa membuat
sumur pompa ya, sehingga sanyunya keluar air. Karena air dari dalam tanah. Air tanah itu asalnya dari hutan-hutan atau daerah yang banyak pohonnya. Meskipun bukan hutan, kalau banyak pohonnya, air hujan yang jatuh akan meresap ke dalam tanah. Ya, karena tanah yang banyak hutannya itu menjadi gembur, tanah yang banyak pohonnya menjadi gembur, terus mudah ditembus air. Karena mudah ditembus air, maka airnya masuk ke dalam tanah, bukan mengalir. Kalau mengalir nanti jadi banjir, ya kan? Nah, maka hutan itu harus banyak, biar nanti airnya pada nggak bikin banjir, tapi meresap ke dalam tanah. Nah, ini tumbuhan ini, kalau di dekat sungai, tumbuhan yang berada di dekat sungai, dia berjasa untuk mencegah erosi. Erosi itu kerusakan tanah karena aliran air. Jadi tanahnya ngikut ke bawah air, itu erosi namanya. Erosi adalah pengikisan tanah oleh aliran air. Akibatnya nanti tanahnya pada hanyut ke bawah air, nanti tanahnya jadi rusak. Ya. Nah, kalau ini namanya laut bukan sungai ya. Di pantainya ada pohon bakau ini namanya. Ini pohon bakau. Pohon bakau atau mangrove ini berguna untuk mencegah abrasi. Ya, kalau di laut namanya abrasi. Abrasi itu kerusakan pantai karena gelombang air laut. Jadi ini menahan gelombang supaya gelombangnya tidak merusak pantai. Namanya hutan bakau ini ya. Nah, ini juga berguna untuk tempat hidup udang ya. Kita lanjutkan. Nah, kalau ini namanya tanaman hias. Tanaman hias itu ada yang daun, ada yang bunga ya. Nah, bunga, tanaman berbunga juga bagus ya. Kehebatan tanaman itu ya, tanaman itu dikasih kotoran ayam, kotoran kambing, tapi dia menghasilkan bunga yang harum ya. Itulah hebatnya tumbuhan. Pohon mangga ya dikasih pupuk kotoran ayam, kotoran kambing, kotoran sapi. Dia nanti menghasilkan buah yang sangat harum. Ya. Nah, kalau kita makan makanan yang enak, tapi menghasilkan bau yang kurang sedap. Ya kan? Nah, oleh karena itu, kita harus menghargai tanaman. Tanaman adalah makhluk ciptaan Tuhan yang luar biasa. Dia dipotong diam saja. Coba kalau kamu dipotong jarinya bagaimana? Ini tumbuhan ini dipotong diam saja, tapi hidup. Nah, itulah kehebatan ciptaan Tuhan ya. Dikasih pupuk dari sesuatu yang kotor dan bau, dia menghasilkan buah yang sangat harum. Itulah tumbuhan. Nah, sekarang manfaat hewan. Hewan itu ada yang untuk dikonsumsi atau bahan makanan, ada yang untuk bahan pakaian, ada yang dimanfaatkan tenaganya, ada yang sebagai piaraan. Kita lihat ya. Nah, ini hewan dikonsumsi dagingnya. Ini buat apa ini? Buat steak kali ya? Steak ya. Ini daging apa ini kira-kira? Ini daging apa? Daging sapi biasanya ya. Kalau daging kerbau agak keras ya. Ini daging sapi kayaknya. Ini daging kambing ya. Daging apa ini? Ini mah ayam ya. Ayam ya. Nah, siapa yang suka ayam? Nah, ini ayam ayam panggang kali ya? Apa ayam goreng ya? Nah, yang penting enak sih kayaknya. Nah, ini ikan. Ikan ini biasa dipepes ya, ini ikan mas namanya, dipepes, digoreng ya. Wah ini jangan digoreng. Ini namanya ikan hias untuk piaraan, gunanya untuk piaraan, tidak untuk konsumsi. Kalau dimakan sayang banget ya. Nah ini ya, ada yang tega makan ini, nggak ada kan? Digoreng juga kasihan, ini dipiara ya. Nah kalau ikan yang ini dimakan, ini dijemur, nanti bisa jadi ikan asin kali ya. Iya, nanti dijemur ini ya, ini ikan ini dimakan. Wah kalau ini jangan dimakan ini. Walaupun ada sate kelinci, tapi kalau kayak gini kayaknya kasihan ya. Ini piaraan ya. Nah, yang ini boleh dimakan ini. Nah ini dagingnya bisa dimakan, rambutnya bukan bulunya, rambutnya ini digunakan untuk bahan pakaian, namanya wool ya. Nah, nah ini rambutnya jadi kayak gini nih, rambut domba ini ya, nanti bisa
jadi bahan benang wol. Nah, kalau ini ulet ini. Ulet ini kepompong. Nah, kepompong ulat sutra digunakan untuk membuat kain sutra. Jadi kalau ada orang pakai baju sutra itu dari ulet, kepompongnya ulet. Bukan dari uletnya, ya, kepompongnya ya. Nah, ini hewan dimanfaatkan tenaganya untuk mengangkut apa ini barang hasil pertanian ya. Ini menggunakan sapit. Sapit bisa digunakan tenaganya, diambil tenaganya. Diambil tenaganya bisa, diambil dagingnya bisa, diambil susunya bisa ya. Ini kuda. Nah, kuda tenaganya ya. Ya, sampai sini dulu pembahasan kita. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Jangan lupa subscribe, tekan tombol like, dan berikan komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.